Ini adalah laptop inovatif dengan dual screen yang katanya sistem airflow juga bakal lebih dingin karena memaksimalkan airflow angin. Kalau dilihat harganya pasti memacu adrenalin. Tapi apakah laptop ini pantas untuk didapatkan dan diusahakan semaksimal mungkin? Ya udah, saya doain biar cepet amin. Selamat menonton kumpulan teori Darwin. Hai Andika, guys, di sini kalian pasti udah gak asing kalau misalkan tahun lalu Asus mengeluarkan sebuah laptop yang namanya ZenBook Duo. Nah, tahun ini lebih menarik lagi. Jadi, Asus mengeluarkan laptop yang ada di depan kita ini. Jadi kalau misalkan ZenBook Duo hanya dual screen, yang satu ini ketika kita buka, kalau kalian lihat, dual screen-nya itu ikutan ngangkat 13 derajat. Kita ulangi lagi ya. Dan ini menurut saya keren banget. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo GX550 yang memiliki 2 SKU yang secara resmi masuk ke Indonesia. Jadi SKU tertingginya ada yang pakai Intel Core i9 10980HK dengan RTX 2080 Super, dan ada yang kedua yaitu dengan menggunakan prosesor Intel Core i7 10875H dengan RTX 2070 Super Max-Q. Nah, yang akan kita review ini adalah yang kedua dengan prosesornya Intel Core i7 10875H dengan 8 core dan juga 16 thread. Base clocknya 2,3 GHz up to 5,1 GHz dengan teknologi terbaru dari Intel, yaitu Intel Thermal Velocity Boost Frequency, yang juga udah sering saya bahas di beberapa video sebelumnya. Intinya teknologi Intel Thermal Velocity ini adalah kemampuan dari CPU agar tetap diizinkan running di speed yang paling mentok atau paling tinggi dan tetap stabil. Kemudian untuk memori RAM-nya memiliki kapasitas 32 GB dual channel dan bisa di-upgrade. Cuman harus digarisbawahi kalau yang 16 GB-nya ini onboard dan 16 GB ada di slot yang kosong. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade, mentok itu 48 GB. Jadi 16 GB-nya onboard dan kalian ganti di slot yang sudah terisi 16 GB tadi dengan satu keping 32 GB. Jadi totalnya 48 GB dual channel. Kemudian untuk storage-nya memiliki kapasitas yang bisa dibilang notok jedok banget. Jadi kapasitasnya ini 2 TB SSD PCIe NVMe, bukan harddisk ya. Biasanya kayak wajar gitu ya harddisk 2 TB, tapi ini SSD 2 TB. Jadi dia memiliki 2 slot M.2, yang satunya sudah terisi 1 TB dan yang satunya juga sudah terisi 1 TB. Kemudian oleh Asus dikonfigurasi dengan RAID O, jadi totalnya 2 TB. Dan gak hanya lega, tapi untuk speed SSD-nya ini juga udah kenceng banget. Untuk speed read dan juga write-nya itu lebih dari 3000 Mbps. Gila gak ya, 2 TB lebih dari 3000 Mbps. Kemudian untuk graphic card-nya seperti yang saya bilang tadi, karena ini adalah SKU yang kedua, jadi dia pakai Nvidia RTX 2070 Super Max-Q dengan VRAM 8 GB dan GDDR6 256 bit. Jadi kalian bisa bayangkan spesifikasinya ini udah bisa dibilang ini spesifikasi rata kanan gitulah. Dan enaknya kalau misalkan kita menggunakan Nvidia RTX, kita bisa pakai 2 driver. Jadi misalkan untuk gamers kalian bisa pakai driver yang game ready, di mana driver game ready ini akan dioptimalisasi khusus untuk game-game, dan kalian juga bisa pakai driver yang kedua yaitu RTX Studio, di mana dengan driver ini Nvidia-nya akan dioptimalisasi untuk kebutuhan content creator, entah itu Adobe Premiere Pro, Lumion, Blender dan lain-lain, yang di video sebelumnya juga udah pernah saya bahas. Nah, sepertinya Asus gak mau tanggung-tanggung dengan mengeluarkan Zephyrus Duo ini karena dia cocok untuk gamers dan juga content creation. Jadi kenapa kita nggak membuat laptop yang cocok untuk keduanya? Jadi gaming hayu, untuk content creation juga hayu. Dan terciptalah Zephyrus Duo ini dengan penggabungannya ROG dan juga ZenBook Duo, dan terlahirlah ScreenPad Plus. Dan menurut saya sih ini desain yang nggak hanya keren, tapi juga multifungsi dan inovatif banget. Untuk desainnya simple sih ya, kalau kalian lihat dari bagian belakang seperti ini, itu kayak nggak neko-neko. Simple aja, kalem, dan juga still. Bahkan mungkin kalau kalian bawa di cafe, orang-orang akan ngiranya, oh ROG, gitu aja. Tapi ketika dibuka, waduh, ini kayak bener-bener laptop yang misalkan kalian bawa ke rumah mertua, itu kalian pasti direstui gitu. Dan Asus juga bilang kalau ROG ScreenPad Plus-nya ini selain digunakan untuk content creator agar lebih produktif, juga gamers agar lebih produktif.
sebentar, kok gamers lebih produktif? Bener, karena gamers sekarang itu kan bukan hanya sekedar hobi ya, tapi juga bisa menjadi profesi asalkan mainnya pro. Nggak pro pun menurut saya juga bisa menjadi profesi, asalkan kayak Milhia yang lucu-lucu gitulah, pokoknya yang enak untuk ditonton lah. Nah, misalkan kalian menggunakan ScreenPad Plus ini, kalian bisa menggunakan dual screen-nya untuk live streaming, untuk gamers. Kalau untuk content creation, waduh ya banyak banget ya kegunaannya kalau untuk ROG ScreenPad Plus-nya ini. Kita ambil contoh di Adobe Premiere Pro. Kita bisa atur workspace-nya agar second screen-nya ini kita gunakan mungkin untuk color grading. Jadi video utama itu nggak ikutan mengecil dan lebih lega aja. Ditambah ScreenPad Plus-nya ini juga udah ergolift 13 derajat, membuat jarak pandangan kita lebih nyaman ketika ngedit. Second screen-nya pun touchscreen, tinggal kita geser-geser aja adjustment-nya di Adobe Premiere Pro. Jadi workspace itu bisa lebih cepat dan lebih gampang. Dan dengan ROG ScreenPad Plus-nya yang ergolift terangkat 13 derajat ini, Asus mengklaim kalau AAS atau Active Aerodynamic System di Z-Virus ini akan lebih baik 30% untuk airflow-nya. Karena air intake-nya keluar lewat sela-sela second screen-nya. Dan menurut saya ini adalah hal yang inovatif banget. Jadi bukan hanya terlihat ergolift dan terlihat keren ketika casing-nya kebuka, kemudian second screen-nya muncul, kan keren. Tapi juga memiliki fungsi lain. Nah, dengan teknologi AAS ini, Asus akhirnya berhasil meluncurkan Z-Virus Duo, di mana spesifikasinya ini udah bisa dibilang rata kanan gitu ya, tapi sasisnya tipis banget. Jadi bayangkan, ini adalah mobile workstation, tapi setipis dan juga seringan ini. Sasis dari ROG Z-Virus Duo ini hanya memiliki tebal 2,09 cm. Jadi bayangkan ya, spesifikasinya udah RTX 2070 Super, Intel Core i7 10875H di sasis yang setipis ini. Dan untuk bobotnya menurut saya juga termasuk ringan mengingat spesifikasinya seperti itu tadi, yaitu 2,49 kg. Jadi menurut saya Asus ROG Z-Virus Duo ini adalah sebuah mobile workstation yang bener-bener kata mobilenya itu beneran kepake. Karena biasanya mobile workstation itu kan cuman dia bisa ditutup, bisa dibawa, tapi dia berat. Ini memiliki performa seperti laptop desktop replacement, tapi bisa dibawa mobile, bukan hanya bisa dibawa mobile, tapi juga ringan. Cuman sayangnya menurut saya layar utamanya ini enggak touchscreen. Jadi yang touchscreen ini adalah second screen atau ROG ScreenPad Plus-nya ini. Nah, ini entah apa hanya saya, waduh, kok kayak komennya yang di YouTube ya, apa hanya saya gitu. Enggak, ini beneran, apa hanya beneran, apa hanya saya. Jadi kalau misalkan saya lagi pakai second screen-nya untuk touchscreen gitu ya, seperti ini, itu kadang alam bawah sadar saya itu juga ikutan memencet bagian layar utamanya. Ternyata nggak touchscreen. Jadi kayak gitu. Jadi karena terbiasa second screen-nya ini touchscreen, entah kenapa alam bawah sadar saya ini kebawa untuk layar utamanya saya touch gini. Padahal saya udah bilang berkali-kali, ini nggak touchscreen. Tapi apa cuma saya ya? Ngomongin soal layar dari Asus Z-Virus Duo ini juga nggak main-main. Layar utamanya memiliki dimensi 15,6 inch dengan resolusi 4K, 100% sRGB yang juga udah Pantone validated, 400 nits dan sudah support dengan G-Sync. Jadi kalau untuk keperluan content creation, menurut saya Asus ROG Z-Virus Duo ini udah bener-bener overkill banget. Cuman, ada cumannya lagi nih ya. Cuman sayangnya untuk refresh rate yang saya review ini, refresh rate-nya masih 60 Hz. Jadi buat kalian yang ngejar FPS ketika bermain game, kalian bisa cari opsi yang lain. Yang masuk ke Indonesia itu setahu saya Strix Car 15 itu 300 Hz. Dan sebenarnya ada varian yang Z-Virus Duo ini yang juga memiliki 4K 300 Hz dan Full HD 300 Hz. Cuman kayaknya nggak masuk Indonesia. Dan buat kalian yang memang ngejar FPS, kalian bisa cari di Scar Strix 15. Jadi menurut saya sih disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian masih ngomongin soal layar dari Asus ROG Z-Virus Duo ini sayangnya nggak ada webcam ya. Karena kalau kalian perhatikan memang frame-nya ini tipis di ketiga sisinya, jadi mengorbankan webcamnya nggak ada. Kalau menurut saya sih bisa dikasih eksternal sama seperti di Asus ROG seri apa tahun lalu. Pokoknya saya ingat itu dia juga nggak ada webcamnya, tapi kita dikasih eksternal tambahan untuk webcam. Karena menurut saya di masa pandemi seperti ini webcam itu penting banget. Jadi kalau dikasih aksesoris webcam tambahan menurut saya bakalan lebih worth it lagi.
Kemudian yang menarik lagi untuk second screen-nya ini, selain touchscreen tadi, dia juga memiliki resolusi yang sama dengan layar utamanya, yaitu 4K. Gila gak ya? Second screen-nya juga dikasih 4K. Cuman sayangnya kalau kalian lihat di layar utamanya ini brightness-nya lebih terang dibandingkan dengan second screen-nya. Cuman menurut saya sih ya nggak masalah karena kita akan lebih banyak melihat layar yang utama. Dan kalau untuk fitur-fiturnya dibandingkan screenpad-nya ZenBook Duo, menurut saya Zephyrus Duo ini lebih banyak menunya sekarang. Jadi pertama ada Armoury Crate yang menurut saya tepat banget kalau dipasang di screenpad karena kita bisa monitoring live kondisi laptop dan kita tinggal touch aja kalau misalkan kita mau masuk ke menu silent, performance, atau turbo. Dan sekarang juga ada manual dimana kita bisa atur speed RPM kipas secara manual dan juga speed dari base clock serta memory clock dari GPU. Kemudian juga ada beberapa menu configuration yang baru yaitu GPU mode di mana pengguna bisa aktifkan fitur G-Sync, kemudian ada disable touchscreen untuk layar kedua, disable touchpad dan juga lain-lain. Kemudian juga ada menu app configuration di mana kita bisa atur RGB keyboard effect, profile color untuk monitornya dan juga ada mode musik. Jadi benar-benar memudahkan dan mempercepat waktu. Kemudian juga ada app shortcut yang juga bisa kita edit mau taruh aplikasi apa aja di screenpad-nya ini sehingga bisa jadi shortcut. Kemudian juga ada wiki yaitu tombol-tombol shortcut yang akan berguna mungkin untuk coding, kemudian tabulasi data, main Dota, dan lain-lain. Kemudian juga ada menu untuk pindah screen. Jadi misalkan pengguna pengen tampilan yang ada di layar utama pindah ke screenpad atau sebaliknya, bisa dengan mudah satu tombol touch aja. Kemudian Asus juga bekerja sama dengan Overwolf. Overwolf ini adalah aplikasi pihak ketiga yang memang bekerja sama dengan Asus untuk mengoptimalkan screenpad plus-nya ini. Jadi Overwolf itu adalah sebuah plugin di mana ketika kalian bermain CSGO, Dota, League of Legends, atau LOL, itu kalian bisa menggunakan screenpad-nya sebagai monitoring status. Jadi benar-benar kayak curang banget gitu ya. Nggak curang sih ya, cuman lebih memudahkan gitulah. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya Asus akan bekerja sama dengan platform lain ataupun game lain untuk lebih mengoptimalkan lagi screenpad plus ROG-nya ini. Dan masih banyak lagi fitur-fitur dari ROG screenpad plus second screen-nya ini yang kalau saya jelaskan satu persatu, durasi videonya bisa 24 jam ya. Kasihan kuota kalian dan kasihan saya yang ngomong, capek. Jadi kalian nanti bisa explore sendiri, kalian bisa tingkatkan kreativitas kalian dengan dual screen. Di bawah screenpad-nya ada keyboard yang masih Zephyrus banget. Tapi sekarang RGB-nya per tombol, nggak per area lagi. Jadi buat kalian yang suka custom tombol per RGB untuk main Dota atau untuk tombol makro, sekarang lebih mudah karena per tombol untuk RGB-nya. Kemudian untuk feel keyboardnya menurut saya juga udah nyaman banget. Feel tactile-nya juga enak banget dengan travel distance yang pas 1,4 mm. Kemudian geser di sebelah sana pojok ada touchpad yang juga konsepnya sama seperti Zephyrus dan penggabungan Zephyrus dan juga ZenBook Duo. Jadi kalau kita tekan seperti ini ya di bagian touchpad tahan, itu akan muncul numpkey. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang full size keyboard, cuman numpadnya juga menjadi touchpad. Dan dulu ketika saya nge-review ZenBook Duo, saya komplain kalau keyboardnya nyaman, sayangnya nggak ada armrest. Dan kalau kita ngetik nggak ada armrest, itu kalau bahasa Jawanya kemeng. Jadi bagian sini itu capek banget karena nggak bisa istirahat. Jadi ngangkat terus kayak gini kan. Nah di Zephyrus Duo ini sekarang udah ada armrestnya yang ini sudah include di dalam paket pembelian, jadi kita nggak perlu lagi beli. Dan untuk armrestnya ini, sebentar sebelum saya pasang akan saya jelaskan, dia dari karet, yang karet rubbernya ini bener-bener keset. Jadi kalau misalkan udah ditaruh di meja, kalian nggak usah khawatir dia geser-geser karena karetnya ini keset banget. Dan karena karet saya nggak suka armrest yang pakai kulit karena tangan saya ini cepat banget berkeringat, dan kalau keringat saya masuk ke area kulit dan busanya itu armrestnya jadi bau. Jadi kalau karet seperti ini menurut saya lebih nyaman. Nah kalau misalkan kita pasang seperti ini, wede keren banget kayak ya. Jadi ibaratnya kayak tangga nih. Ini tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat. Wah gila. Dan udah bisa saya pastikan kalau kalian bawa laptop ini ke kampus, ke meeting aja deh, kita kasih contoh ke meeting, itu udah pasti apa yang kalian presentasikan itu pasti deal gitu cuy. Dan kalau kalian bawa ke rumah mertua itu juga udah pasti direstui. Apalagi kalau kalian lihat kan seperti ini, bener-bener
inovatif dan futuristik banget. Sekarang masuk ke bagian konektivitas. Wi-Fi-nya tentu udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi 5. Untuk portnya menarik, di sebelah kiri ada input power dan juga ada 2 audio jack. Biasanya cuma satu aja, ini 2. Kemudian di sebelah kanan ada USB-C Thunderbolt. Jadi kalau kalian pengen ada layar lagi, meskipun ini udah pakai second screen, tapi kalian bisa pakai USB-C Thunderbolt-nya tadi karena dia bisa support sampai 4K. Jadi kalau kalian pengen punya layar ketiga yang 4K juga, kalian bisa memanfaatkan USB-C Thunderbolt-nya. Kemudian juga ada USB 3.2 Type A 2 buah. Di bagian belakang ada satu lagi USB 3.2 input LAN dan juga HDMI. Cukup lengkap sebenarnya, cuman sayangnya karena ini kan segmennya content creation, jadi kalau ditambahkan slot SD card menurut saya akan lebih baik lagi. Di bagian dalamnya menarik banget. Asus memberikan 4 heatsink, 2 dibuang ke belakang dan 2 lagi ke samping dengan 5 heat pipe. Dan yang menarik, Asus juga mengklaim kalau ROG Zephyrus Duo ini diberikan liquid metal cooling thermal gliss yang diklaim lebih dingin 14 derajat Celcius dibandingkan thermal yang biasa atau thermal pada umumnya. Kemudian untuk audionya menarik. Jadi ROG Zephyrus Duo ini memiliki sertifikasi Hi-Fi atau High Fidelity dari DAC. Nah, buat kalian yang audiophile atau yang suka musik, kalian pasti tahu ya driver DAC. Jadi kalau misalkan kalian pasang earphone di drivernya ini, di jacknya ini, suaranya itu akan terdengar lebih clear, lebih jernih. Karena memang driver DAC itu tujuannya untuk mengconvert beat yang lebih tinggi agar suaranya lebih clear dan lebih jelas. Kemudian untuk speakernya menurut saya juga menarik. Jadi letaknya itu ada di bawah screen pad, jadi dia firing ke atas. Dan karena ada ruang gema atau echo chamber dengan dimensi speaker yang gede banget, suaranya enak banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian untuk baterainya, kapasitasnya gede banget, 90 Wh. Cuman karena memang layar utamanya 4K, second screen-nya 4K, jadi nyedot baterainya itu cepet banget. Untuk video playback dengan video resolusi 720p, brightness-nya 50%, volumenya 20%, dengan second screen-nya juga nyala, bisa bertahan sekitar 6 jam 15 menit. Untuk tes performanya, pertama seperti biasa saya coba dulu di mode pertamanya adalah mode turbo di Armoury Crate dengan kondisi laptop dicas, dan hasilnya di running pertamanya tinggi banget, 1629 CB, dan sisanya turun menjadi sekitar 1500-an dan tetap stabil di angka 1500-an CB. Kemudian di mode kedua tetap kondisi laptopnya dicas plugin ya, dan mode di Armoury Crate-nya adalah mode performance, dan hasilnya nggak beda jauh dengan mode turbo dengan kondisi laptop dicas tadi. Walaupun ada sedikit thermal throttling ya di beberapa bagian CPU, dan untuk hasilnya sama sekitar 1500-an CB ketika saya running loop sebanyak 10 kali. Kemudian di mode silent tapi tetap kondisi laptopnya plugin atau dicas, dan di mode ini nggak ada thermal throttling, suhunya cukup dingin, dan untuk hasilnya selisih sekitar 200-an CB lah, dengan skornya itu sekitar 1300-an CB. Kemudian di skenario selanjutnya yaitu mode performance tapi laptopnya tidak dicas, jadi mode turbo dan manualnya jadi abu-abu atau tidak bisa dicentang. Di mode ini tidak ada thermal throttling dan suhunya pun cukup dingin. Cuman ya gitu, ada selisih performa. Kalau misalkan performance dengan kondisi laptop dicas tadi 1500-an CB, kalau misalkan tidak dicas dan sama-sama mode performance di Armoury Crate-nya, skornya akan turun menjadi sekitar 1200-an CB, tapi dia tetap stabil di 1200-an, jadi selisih performanya sekitar 300 CB, dan menurut saya sih nggak ada masalah. Dan untuk suhu temperaturnya paling hangat itu di mode turbo dengan kondisi laptop dicas tadi, dengan suhu max load-nya itu mencapai 96 derajat Celcius. Kemudian untuk hasil benchmark Skydiver-nya kalian bisa lihat sendiri ya, dan kemudian di TimeSpy segini kira-kira, dan untuk Firestrike skornya segini. Kemudian ketika kita stress test menggunakan Firestrike lolos dengan 97,8%, dan untuk suhu temperatur max load-nya ada di 81 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai, resolusinya Full HD, ekspornya ke YouTube 1080p H.264. Zephyrus Duo ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 8 detik. Kemudian di Blender dengan template BMW Render as CPU mampu merender dengan durasi waktu yang cukup cepat, 4 menit 3 detik.
Kemudian kalau kita render pakai GPU itu mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 39 detik. Kemudian lanjut ke Shadow of Tomb Raider dengan grafiknya highest dengan resolusinya Full HD mendapatkan average FPS 102. Di game PUBG saya coba menggunakan dua skenario, jadi yang sebelah kiri itu adalah resolusi 4K rata kanan dan di sebelah kanan adalah resolusi Full HD rata kanan atau Ultra kalau di PUBG. Dan hasilnya 4K-nya pun itu bisa mencapai stabil di angka sekitar 90-an FPS. Kalau Full HD-nya bisa sampai 1060-an FPS. Kemudian lanjut ke COD Warzone dengan skenario yang sama. Di sebelah kiri adalah 4K, grafiknya rata kanan, dan di sebelah kanan adalah Full HD, rata kanan juga. Dan di 4K bisa average FPS-nya itu 40-50 FPS, sementara untuk Full HD bisa 130-140-an FPS. Kemudian lanjut di game Valorant, sama di sebelah kirinya 4K, grafiknya rata kanan, mendapatkan average FPS 100-an, dan untuk Full HD-nya 260-an FPS. Dan kalau kalian lihat dari tadi untuk suhu temperatur GPU ataupun CPU-nya ketika bermain game nggak sampai seperti kita benchmark menggunakan Sensebench tadi. Jadi paling mentok itu ada di 90 derajat Celcius. Game terakhir Assassin's Odyssey, ini resolusinya Full HD tapi grafiknya paling kanan, paling tinggi, dan untuk average FPS-nya 60-an FPS, dan sekali lagi untuk suhu temperatur ketika bermain game aman-aman aja. Cuman untuk suhu temperatur permukaannya cukup anget di bagian keyboard bagian atas dengan bisa mencapai sekitar 46 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Asus ROG Zephyrus Duo GX550 kali ini, dan kesimpulannya dengan harga, nah ini pahlawan kuota silakan masuk ya. Harganya mungkin kita main tebak-tebakan dulu ya biar seru ya. Kalian bisa tebak harganya ini berapa? Berapa? 3 juta? Muntun bercanda. Untuk harganya ini adalah untuk yang SKU Serif ini ya 71.999. Harga SRP-nya 72 juta. Tapi kalian bisa seperti biasa kalian bisa mendapatkan harga di bawah SRP-nya. Cuman ya kayaknya masih 70 jutaan. Dan dengan harga 70 jutanya tadi ini pasti di kolom komentar nanti bakalan banyak banget kaum mending. Akan ada salah satu juga yang akan komen seperti ini. Saya bisa menerawang sih ya. Mending mobil, harga segitu mending mobil. Sebentar, buat yang komen mending mobil, saya juga mau kasih pernyataan nih. Emang misalkan mobil 70 juta kemudian pintunya dibuka terus muncul second screen-nya gitu? Enggak kan? Kemudian apakah mobil juga bisa untuk render 3D modeling? Enggak. Apakah mobil bisa untuk main Dota? Enggak. Apakah bisa untuk main Craft RTX on? Enggak. Nah, jadi beda segmen. Aduh, ketatap. Dah, itu tadi bercanda sih ya. 70 juta memang menurut saya juga mahal. Ya, untuk spesifikasinya seperti tadi, apakah mahalnya ini worth it? Kalau menurut saya dibandingkan dengan brand lain yang spesifikasinya yang sama, Asus ini emang lebih mahal. Cuman ada cumannya. Menurut saya Asus ini tetap dengan slogannya In Search of Incredible, dan laptop ini menurut saya incredible banget. Jadi selain inovatif, multifungsi, pokoknya keren banget lah ya laptop yang satu ini. Saya yakin kalau kalian udah punya laptop ini, kalian pasti jiwa produktif kalian itu nambah. Karena waduh udah beli laptop mahal, keren, bagus, tapi kok nggak kerja kayak gitu. Karena kalian bisa lihat sendiri lah kayak apa. Gila, ini sih menurut saya keren banget. Jadi intinya sih saya bisa paham kenapa dia mahal, karena ide mahalnya ada di sini, inovasi mahalnya ada di sini, desain mahalnya ada di sini. Jadi nggak hanya spesifikasi kemudian laptopnya tipis gitu, enggak. Tapi dia juga memberikan inovasi yang sangat inovatif. Kemudian untuk kekurangannya, menurut saya dengan harga segitu mungkin seharusnya Asus memberikan layar utamanya ini touchscreen juga. Karena biar alam bawah sadar saya ini tidak, kalau ini kan touchscreen nih, kemudian saya tiba-tiba layar utama saya touch gitu. Jadi kalau layar utamanya juga touchscreen, menurut saya juga bakalan lebih baik. Dan mungkin ke depan Asus juga bisa bikin sistem dimana ketika kita touchscreen di sini, kemudian kita lempar ke atas, aplikasinya bisa langsung pindah. Itu kayak futuristik banget gitu loh. Kemudian kalau untuk kekurangan lain, webcam. Jadi karena nggak ada webcam, mungkin bisa dikasih aksesoris webcam eksternal biar di masa pandemi seperti ini nggak usah beli webcam lagi. Mungkin seperti itu ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.